Setelah malam yang mencekam di hutan, Ririn dan teman-temannya akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Namun, ketenangan yang mereka harapkan ternyata jauh dari kenyataan. Malam itu, meskipun mereka berada di tempat yang jauh dari jalur kereta, suara aneh yang sama kembali mengganggu ketenangan mereka. Suara itu begitu familiar, suara kereta yang berderak, ditambah tawa wanita yang menyayat hati. Ririn terbangun dengan tubuh terkejut. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah suara kereta itu datang langsung ke dalam kamarnya. Ia menoleh ke jam dinding. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Tidak mungkin, gumam Ririn pelan. Suara kereta itu semakin keras, seolah melintas tepat di luar jendela kamarnya. Tapi ketika ia melihat keluar, hanya ada kegelapan yang mencekam. Tiba-tiba, tawa wanita yang menyeramkan itu terdengar lagi, membuat Ririn membeku di tempat tidur. Tawa itu, tawa yang ia kenali sebagai suara Henny, wanita yang tragis yang menjadi bagian dari cerita kelam kereta tua itu. Kenapa Henny? Kenapa harus kita? Pikir Ririn cemas dan tertekan. Ririn mencoba mengusir ketakutannya, bangkit dan meraih ponselnya. Ia segera menghubungi Tony, berharap bisa mendengar suaranya yang tenang dan rasional. Ponselnya berdering beberapa kali sebelum akhirnya Tony mengangkat telepon. Halo, suara Tony terdengar mengantuk tetapi penuh perhatian. Ririn, ada apa? Kok telepon jam segini? Ada sesuatu, suara kereta dan tawa Henny, kata Ririn dengan napas tercekat. Tony, gua nggak tahu harus gimana. Ini terlalu nyata. Suara itu datang dari dalam rumah. Tony terdiam sejenak. Gua juga dengerin suara itu, Ririn. Cuma tadi pas gua di rumah, gua nggak berani keluar. Ini bukan cuma ketakutan kita doang, ini udah gila. Tony, gua nggak kuat. Gua takut banget, Ririn mengeluh. Suara di ujung telepon terdengar panik. Kok bisa sih dia datang ke rumah kita? Tenang, Ririn. Suara Tony terdengar lebih tegas sekarang. Kita nggak bisa lari. Kita harus cari tahu apa yang dia inginkan dan gimana caranya untuk menghentikan semua ini. Ririn menarik napas dalam-dalam. Ketakutannya masih terasa menggenggam kuat di dadanya, tapi kata-kata Tony memberikan sedikit kenyamanan. Tapi gue nggak tahu, Tony. Henny itu, dia nggak cuma sekedar hantu. Ada sesuatu yang lebih dalam, kan? Semua ini kayak permainan yang nggak pernah selesai. Tony terdiam sesaat, mencerna kata-kata Ririn. Lo bener, ini semua nggak selesai begitu aja. Tapi gue janji, kita akan selesaikan ini sama-sama. Kita nggak akan biarkan Henny atau siapapun menang. Di sisi lain, Tika yang semalam tertidur setelah kembali dari camping juga terbangun, kaget dengan suara yang sama. Suara kereta yang berderak keras dan tawa wanita itu memenuhi udara malam di sekitar rumahnya. Ia langsung meraih ponselnya dan menghubungi Susi. Susi, lo dengerin nggak suara itu? Suara kereta itu dan tawa Henny. Tika terdengar bingung bahkan sedikit marah. Kenapa sekarang? Kenapa harus malam ini? Susi di ujung telepon terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Tika, lo nggak aneh kan? Gue juga dengerin itu. Jujur, gue udah takut banget. Ini bukan cuma hal sepele lagi. Susi, kita harus nyari tahu. Kita nggak bisa terus-terusan takut sama suara-suara ini. Henny, dia nggak bisa terus ganggu hidup kita. Tika menjawab, suaranya lebih keras dan penuh tekad. Di rumah Wawan, ia terbangun dengan tubuh gemetar, mendengar suara yang sama, dan ia langsung teringat peristiwa malam itu di hutan. Wawan berlari ke jendela, berharap bisa melihat sesuatu yang rasional. Namun, yang ia temui hanyalah kegelapan. Hening. Sejenak dia merasa aman, tapi tawa wanita itu kembali terdengar lebih keras, lebih mengerikan. Wawan, lo dengerin juga kan? Suara Tika di telepon memecah keheningan. Ini nggak normal. Wawan menggigit bibirnya merasa cemas. Gue dengerin. Henny kan? Gila, kenapa harus kita yang dengerin semua ini? Malam itu terasa sangat panjang. Tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Setiap suara, setiap derakan di rumah terasa seperti ancaman. Mereka merasa seperti dipermainkan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan suara kereta itu terus mengganggu mereka, seolah mengingatkan mereka pada tragedi yang telah lama terkubur. Tika tidak bisa menahan rasa gelisahnya. Ini udah gila, kenapa Henny bisa sampai ke rumah kita? Apakah dia tahu semua yang terjadi di kereta itu? Tony, yang semakin terobsesi dengan kasus ini, mulai berpikir lebih dalam. Mungkin, kereta tua itu adalah tempat Henny terjebak, dan sekarang dia mencoba mencari orang yang bisa menggantikan posisinya. Atau, mungkin dia ingin balas dendam, dan kita adalah bagian dari itu. Kita harus cepat cari jalan keluar sebelum terlambat. Saat itulah tawa itu kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya tawa wanita itu yang menyeramkan,
tapi juga suara berderak dari rel kereta yang hampir terasa di telinga mereka. Malam yang seharusnya penuh dengan ketenangan malah berubah menjadi suasana yang penuh dengan ketegangan. Ririn yang masih terkejut dengan suara-suara aneh itu berusaha untuk menenangkan dirinya. Di sisi lain, teman-temannya yang juga terbangun oleh suara kereta dan tawa wanita itu mulai menghubungi satu sama lain. Tika, yang tidak pernah bisa menahan dirinya dari bercanda, mencoba untuk meringankan suasana meski semuanya tahu situasinya semakin menakutkan. Lo semua denger kan suara kereta itu? Gila, gue kira itu suara bisikan hantu yang lagi maraton. Tika tertawa terbahak-bahak meskipun suara di sekeliling mereka semakin mengerikan. Mungkin hantu itu lagi latihan biar bisa ikut lomba lari di akhir pekan. Gak lucu ya? Haha, oke. Gue serius sekarang. Ririn yang sudah hampir putus asa dengan semua yang terjadi mengangkat alisnya dan melirik Tika. Tika, ini bukan waktunya buat bercanda tahu. Ada suara yang benar-benar menakutkan banget. Iya, Tika tertawa canggung. Tapi kalau gue nggak bercanda, bisa-bisa gue beneran nangis. Gimana kalau gue bawa cemilan ke sini? Mungkin Henny suka ngemil, siapa tahu dia jadi teman gue. Hantu ngemil kan lucu. Ya ampun Tika, hantu nggak makan. Ririn mulai merasa kesal, tapi suara kereta itu semakin keras, dan tawa wanita itu makin jelas terdengar. Dengar, lo nggak bisa bercanda lagi, ini bukan main-main. Sementara itu, Wawan yang masih ketakutan mencoba mencari alasan untuk menenangkan dirinya. Tapi serius deh, kenapa ya suara itu bisa datang ke rumah kita? Apa kereta itu punya wifi atau semacamnya? Apa ini semacam streaming hantu? Wawan mulai bercanda meskipun suaranya tetap terdengar panik. Susi yang juga terbangun oleh suara itu menimpali. Wifi hantu, kalau gitu gue harus lapor provider nih. Gue bayar mahal buat internet, masa harus dengerin suara kayak gitu di malam hari? Ya udah deh, kita bisa bawa modemnya ke kereta biar hantu-hantu pada internetan bareng, ujar Tika dengan santai. Tapi serius, kita harus serius cari tahu soal ini. Henny nggak akan berhenti sampai kita ngerti kenapa dia marah banget. Namun dalam hati mereka semua, ketegangan semakin menguasai. Humor hanya menjadi penanggulangan sementara, namun mereka tahu semakin malam, semakin nyata ancaman yang datang. Semua gelak tawa, meski untuk sejenak meringankan suasana, tak bisa menghapus rasa takut yang melingkupi mereka. Ririn yang mencoba mengalihkan perhatian dari tawa wanita yang terus terdengar, akhirnya berkata dengan suara yang lebih serius, "Tony, lo bener-bener yakin kalau kita bisa menghentikan ini? Kita udah coba, tapi kenapa kereta itu nggak berhenti?" Tony yang terdiam mendengar pertanyaan Ririn dengan seksama. "Kita nggak bisa berhenti hanya karena takut. Kita harus cari cara. Ini bukan soal hantu yang cuma nyari perhatian. Henny punya alasan. Kalau kita tahu alasan itu, kita bisa bantu dia, atau paling nggak ngilangin dia." "Tapi gimana kalau Henny nggak mau pergi? Kalau dia nggak bisa lepas dari kereta itu?" Widi yang masih terlihat bingung bertanya. "Susah sih, tapi kita harus coba." Tony menjawab dengan tegas, mencoba menguatkan teman-temannya. "Gue tahu kita semua takut, tapi kita nggak bisa biarkan ini terus berlangsung. Kita harus cari tahu apa yang terjadi dengan Henny." Sementara itu, Tika kembali mencoba meredakan ketegangan dengan gaya humor khasnya. "Oke, jadi kalau kita nemuin Henny di kereta itu, gue bawa snack. Bisa jadi dia pengen makan sambil curhat tentang hidupnya kan? Hantu yang suka ngemil, siapa tahu kan?" Ririn hanya menggelengkan kepala, tak tahu harus tertawa atau menangis. "Tika, serius. Kita nggak bisa bercanda terus. Henny nggak butuh cemilan, dia butuh keadilan." Semua terdiam sejenak, merenung. Tawa wanita itu terdengar lagi, lebih keras, seolah mendekatkan diri ke rumah mereka. Suara derakan kereta yang mulai terdengar kembali semakin mengganggu. "Udah, kita nggak bisa terus-terusan takut. Malam ini kita selesaikan." Tony akhirnya berkata dengan suara keras, "Gua nggak mau ada lagi yang jadi korban. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kereta tua itu." Ririn mengangguk, matanya penuh tekad. "Kita harus bantu Henny, atau setidaknya berhenti dari semua teror ini." Wawan yang tadi terlihat takut mulai mengumpulkan keberanian. "Oke, gue ikut. Cuma kalau gue pingsan, lo semua jangan ninggalin gue ya." Susi tertawa keras. "Tenang Wawan, kalau lo pingsan, kita bawa lo ke rumah sakit. Tapi jangan lupa, lo mesti siap ikut nyelidikin ini." Dengan itu, mereka semua memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan mereka, membawa tekad dan keberanian untuk menghadapi teror yang belum diketahui ujungnya. Dan meskipun ketakutan menggerayangi mereka, humor dan kebersamaan masih jadi pelipur lara di tengah kegelapan yang mencekam.
semesta berdiri.